wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan kondisi yang terbaik ya. Sehat, keluarganya diberikan rezeki yang melimpah. Tapi jangan lupa ya tetap melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan sholat wajib 5 waktu dan tilawahnya. Oke, hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang hal-hal yang berkaitan mengenai bunyi. Kita lanjut. Definisi bunyi. Bunyi ini merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Ya. Nah, jadi bunyi ini bisa disebut dengan gelombang bunyi gitu. Karena dia merambatnya itu kalau dalam teorinya maka dia itu bentuknya betul-betul gelombang. Nah, oleh sebab itu bunyi ini disebut sebagai gelombang bunyi. Nah, bunyi dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Ya, di sini Ustadz ada memberikan teks yang berwarna merah ya. Jadi silahkan dipahami betul-betul dan insya Allah ada beberapa soal yang akan dikeluarkan nanti ya tentang teks ini ya. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi. Ini termasuk sebagai gelombang longitudinal. Jadi sebenarnya gelombang itu ada dua, yaitu gelombang longitudinal dengan gelombang transversal. Jadi sekarang kita belajar tentang longitudinal saja ya. Kalau longitudinal, ini gambarnya seperti slinky ya, permainan slinky. Nah, kalau pernah atau punya permainan di rumahnya, maka gelombang bunyi ini termasuk gelombang longitudinal. Jadi bentuknya itu sangat rapat sekali. Maka bentuk slinky ini disebut dengan gelombang longitudinal ini ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Sifat bunyi yang kedua itu adalah merambat memerlukan medium. Jadi bunyi ini dapat didengar oleh telinga kita atau telinga hewan ketika dia melalui suatu medium atau media. Sebelumnya kita udah belajar 3 media itu ya. Yang pertama media padat, yang kedua media cair, dan yang ketiga media berupa gas. Ya. Kita lanjut. Yang ketiga, sifat bunyi yang ketiga ini adalah dia dapat dipantulkan. Nah, jadi ketika dia mengenai suatu media ataupun suatu bidang, ya, suatu bidang, maka dia akan memantulkan suara itu. Ya, dia akan memantul dengan sempurna jika dia mengenai dinding atau medan yang rata. Ya, semakin rata permukaan itu, maka dia akan memantul dengan sempurna. Nah, sumber bunyi. Pengertian dari sumber bunyi ini adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ya, kalau kita diam sejenak, kita bisa mendengarkan suara kicau burung misalkan, maka itu merupakan salah satu sumber dari bunyi juga. Ya, sumber bunyi. Atau kita diam di rumah, ternyata tetangga kita sedang memutar audio murotal Quran misalkan. Nah, itu merupakan sumber bunyi. Ketukan meja ya, kalau kita mengetuk meja, nah, maka itu juga merupakan sumber bunyi ya. Nah, contoh dari sumber bunyi tersebut ya, benda-bendanya adalah garpu tala ya, alat-alat musik yang seperti kita kenal gamelan, suling, dan trompet ya. Itu juga merupakan benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Nah, hal ini tergantung dari frekuensinya. Ya. Jadi, bunyi ini dapat kita dengar, ada bunyi yang tidak bisa kita dengar, itu tergantung dari besar kecil frekuensinya. Apa itu frekuensi? Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi di setiap 1 detik. Nah, misalkan ada 1 detik nih, tek gitu ya. Ada getaran. Atau biasanya lebih mudah itu kalau kita uji coba menggunakan penggaris panjang ya atau mister itu kita tempelkan di meja dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 kita tarik ke bawah lalu kita lepaskan, maka dalam satuan detik ya, 1 detik itu ada berapa jumlah getaran yang terjadi, maka itu
disebut dengan frekuensi ini ya. Nah, sebenarnya alatnya ada untuk mengukurnya ya. Oke, lanjut jenis-jenis bunyi. Yang pertama, bunyi infrasonik. Ada 3 ya. Yang kedua, bunyi audiosonik. Dan yang ketiga, bunyi ultrasonik. Nah, apa infrasonik, apa itu audiosonik, dan apa itu ultrasonik? Maka kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, bunyi infrasonik. Nah, bunyi ini mempunyai frekuensi yang sangat rendah. Itu nilainya adalah kurang dari 20 Hz. Nah, Hz ini dibaca Hz ya. Ini satuan dari frekuensi. Nah, bunyi ini dapat dengar oleh hewan seperti kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Ya, jadi bunyi ini kalau kita ingat adalah bunyi infrasonik, nilai frekuensinya kurang dari 20 Hz ini. Yang kedua, bunyi audiosonik. Nah, bunyi ini frekuensinya di antara 20 sampai 20 ribu Hz. Ya, nilainya di antara 20 sampai 20 ribu Hz. Ya, bunyi ini dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi kalau kita mendengar ada suara yang sampai di telinga kita, tidak terlalu kuat gitu ya, tidak terlalu kecil, maka nilainya sekitar 20 sampai 20 ribu Hz ini. Nah, yang bisa mendengarnya itu manusia. Terus yang ketiga, bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ini mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Ya, hewan yang bisa mendengarnya adalah seperti lumba-lumba, ya. Oke, ada 3 jenis dari bunyi. Yang pertama infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nilai-nilainya jangan lupa ya, dan jangan terbalik. Nah, ingat kan bagaimana cara mengingat dari nilai ini? Misalkan I, A, U. I, A, U. Kalau I itu 20 paling rendah. Kalau A 20 sampai 20 ribu. Dan ultrasonik atau U itu 20 ribu Hz. Jadi ya sekreatif anak-anak sekalian untuk menghafalnya. Ya. Nah, oke. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa terus belajar di rumah, bantu orang tua. Dan terpenting itu adalah selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu kembali di sekolah. Oke, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.